dipotong ya. Tayangin. Ini mahal, ini mahal. Kita pancing pura-pura udah tapi masih lanjut. Ini ditayangin yang belakang. Belakangnya ditayangin. Hai, halo. Hai, apa kabar? Oke, selamat malam. Sudah lama tidak ada podcast. Sebenarnya ada. Ada, tapi Ada kesalahan teknis, suaranya hilang. Waktu itu sama Romo Erwin. Habis rekoleksi, kita langsung podcast. Hampir semua dadakan akhirnya. iya, karena semua dadakan, jadi akhirnya suaranya masuk sedikit, hilangnya banyak. Jadi kami memutuskan untuk tidak ditayangkan. Silakan menonton rekoleksinya. Gitu. Jadi sekarang Balik lagi ke episode 33. Nah, kita menghadirkan Romo Suci. Enggak, jadi kita menghadirkan orang-orang suci di paroki. Iya. Tapi ini Kalau kamu tuh orang suci ya enggak ya? Enggak lah, Bang, silakan suara sama Elino. tapi yang cuman seksi ini loh yang hanya seksi. Oh gitu. Enggak, kita memang ngambil Sebenarnya saya saat- udah tawarin Ah. udah lama. ambil saat yang tepat. Cuman keselip sampai malah Kasihan. dibalik jadi ditanyain terus. Tapi saya ini sangat respect orang-orangnya. Karena beliau menanyakan. Sementara ada beberapa orang yang kami undang nggak berani. Tidak mau. Ya. Kita kurang menarik berarti. Nggak, mereka takut Ya, ditanya yang macam-macam. penting kita langsung Yang ini aja. udah Oke, ditanya siap, macam-macam. tanyakan, Mas. Kita ketemu sama orang-orang suci di Paroki Bintaro sekali lagi. Langsung aja ya. Kita undang. Yeay, ini dia mereka. Selamat datang. Langsung lanjut. Kamera Cut mana? dulu dong, nanti pindah ke sini. Yeay, selamat datang. Selamat malam. Mas, Mbak. Mbak. Akhirnya Maaf nih. Lagi mendesak. Kenapa? Menjelang Natal. Jelang ya. Natal terlalu baik. Selalu konser. Buat GKP lagi ya konser? Bukan. Nah ini dia orang-orang kudus dari Paroki Bintaro. Kan sudah kelihatan ya? Mereka dari seksi Liturgi. langsung. Liturgi gini. Oh gini. Oh ada salam Komsos? begini. L. Gimana? Komsos salamnya gimana weh? Komsos nggak usah salam. Bisa. Dua jari. Kok ada dirimu lagi? Siapa yang ngundang? Memang saya ada di mana-mana. Ya, betul. Nanti kalau kita ngundang ini gedung. Nah, beliau ada lagi. Oh iya benar. Benar. Ini ya pengelola ya. Yang punya Yang punya. Oh, yang punya. Interior. interior Yang membuat wajah gedung jadi gedung. lebih cantik kan ini. Iya benar. Ini podcast malam ini juga. Sebentar. Semua sudah pada kenal belum? Kan belum tentu, Mas. Boleh kenalan. Wajahnya selalu muncul, ya. apalagi Cuman baju namanya muncul dulu. yang tengah selalu muncul. Cuman kan namanya mungkin Ya. banyak umat yang nggak kenal. Boleh diperkenalkan diri Dari Mas Han dulu. Oke. Urut tua, Mas. Nama saya Handoko. Baptis saya Frederikus Handoko. Saya tinggal di wilayah 15, lingkungan Santo Yohanes Bosco. Oke. Gitu. Pak, ini jabatan. Oh ya, saya kebetulan pada saat ini saya diberi tugas dan wewenang sebagai korbit liturgi. Oh, korbitnya langsung. Langsung Liturgi. di atasnya. Iya. Si liturgi. Di atasnya. Iya. Liturgi. Iya. Salam buat korbit Komsos ya, Mas. Siap. Oke, betul. Oke. Siap. Terserah mau salam apa. Nggak pernah ketemu Siap. apa? Oh. Salam. Mana? Sering. Kita lanjutkan. Itu Nggak sesi berani. bredel ini. Ya, dan selamat datang Mas Handoko. Mas Handoko. Siap. Terima kasih undangannya, Terima kasih loh. Ya. Mas Fendi dan Mbak Endah. Dan jadi Mas Populer Handoko yang Mas nanya Han. terus.
Kalian tuh ngundang seksi liturgi jadi nggak sih sebenarnya gitu? Hah? Enggak, cuma aku sih membaca begitu. Dia cuma fan, aku udah langsung, oh iya, belum. Liturgi belum nih. Iya, liturgi belum sempet terus Mbak. Nah, lanjut Mbak. Mbak siapa kan? Nah ini mah udah terkenal. Halo, nama saya Dewi. Sama dengan Pak Anto. Saya di wilayah 15 di lingkungan Yohanes Bosco. Kebetulan sekarang sebagai PLT seksi liturgi. PLT seksi liturgi. PLT. Oh iya. Ketua Iya. seksi liturgi. Liturgi. Jadi tiap kali misa selalu ada beliau. Betul. Mesti begitu nggak sih Mbak? Enggak ya? Ada 5 kali. Jadi nggak bisa. Enggak juga. Nanti rumahnya pindah guys. Oke. Tapi Berarti ada wilayah misa ganti. pagi juga ada. Iya, misa pagi, Misa misa penting. minggu. Ya, Oh ya, penting juga misa ada. penting nginep gitu. Ya. Lagi mau minta tempat khusus. Oke. Kamar atas kayaknya kosong deh Mbak. Oh iya, kamar atas tuh boleh. Bekasnya itu Ya, komsas. ruang komsas. Boleh. Jadi sofanya di iniin lagi. Dipinggirin. Dan Lanjut. Mas yang satu ini kayak kita udah Mbak. kenal. Oke, terima kasih Mas ya. Sudah yang keberapa? Berapa sih? Ketiga ya di sini? Kayaknya ketiga. Oh. Ketiga. Oh sering toh, sering. Oh, pantesan udah terbiasa gitu ya. Gayanya udah. Pasio. Mazmur ya? Oh iya, bukan yang kur. Kur bukan. Mazmur, Mazmur. Iya. Untuk mewakili saya. Kita pamit aja. Enggak, dulu belum mewakili liturgi Mbak. Belum mewakili liturgi, hanya mewakili pasio. Ya, waktu itu. Ada yang diwakili ya. Beda. Ya, nama saya Tony. Tony. Saya warga lingkungan Soto Gabriel, wilayah 4 sementara ini. Oh. Karena nanti tahun depan Pindah ya? udah beda. Wah. Bisa kita. Oh, Mekah. Tetap Gabriel atau yang tetangganya, yang Nah, baru? itu rahasia. Oh rahasia. Oh masih Rahasia. rahasia. Saya baru mau tanya, Om beli rumah baru ya gitu, mau pindah gitu. Amin deh, amin. Baru mau diselamatin. Oh ternyata Mekar. Mekar. lingkungan. Oh, Mekaran. berarti nanti masuk wilayah 18. 18. Belum Oh, tahu. belum tahu ya, benar. Rahasia. Rahasia. Oh 18 ya. Itu rahasia umum. Ya, Udah ketahuan gitu. Rahasia umum. 18. Udah Oke. ketahuan. Tadi sempat pikir, wah, nih aku udah punya temen nih wilayah 4 gitu. Ternyata dia bilang sudah beda. Oh, 18. Akan tahun depan. Tahun depan. Tahun depan ya? Tahun depan. Selamat. Oh iya ini, nah tadi aku mau sampaikan. Jadi malam hari ini kita juga dedikasikan podcast ini untuk almarhum Pak Andre. Jadi waktu itu udah pernah sempat ngajak Pak Andre. Pak Andre juga udah oke. Tapi dia waktu itu agak, aduh yang mau diomongin apa ya, yang mau nanti ditanya apa ya gitu. Sama, kami di sini juga jadi bertanya ini yang diomongin apa nanti ya. Gitu. Jadi Tapi nggak apa. ya makanya dia sih oke sih. Cuman ya ternyata sampai beliau dipanggil belum sempat. Ya, semoga menonton dari bisa nonton ya? Kalau menurut seksi liturgi dari surga bisa nonton YouTube nggak? Iya itu. Sayangnya Pertanyaan- seksi liturgi pertanyaan sudah belum dijawab pernah itu. ngerasain di sana. Belum pernah kesana juga. Gimana? Belum pernah kesana. Cari kunci. Iya. Justru kita sedang mencari kuncinya. Kerja Oh. sudah di sana. Nanti kalau udah Nanti pinjam kalau ya. kalau udah Kayaknya dapat di itu ya. branding, Mas. Jadi namanya khusus. Nggak bisa Oh, beda gitu ya. seksi, nggak bisa pinjam. Jadwal aja beda-beda nggak bisa ya. diambil. Nggak bisa saya pergi dulu. Oh gitu. Bercanda. Just kidding. Jangan. Jangan nggak usah masuk liturgi gitu. Jangan. Jadi kan tadi mau ditanya apa ya kan? Nah pertanyaan pertama nih. Nanti Mama. aja ya. Pertanyaan pertama, seksi apa di Paroki Bintaro yang paling menyebalkan? Gitu. Yang paling merepotkan maksudnya. Paling merepotkan. Paling merepotkan. Ya. Oke. Mbak udah daftar lagi. Enggak pernah. Langsung. Iya. Tapi pernah kan Fendi nanya ke saya waktu apa ya pas pertama kali itu saya jadi korbit liturgiin. Fendi pernah nanya, Mas, teks misalnya mana nih gitu kan ya? Waduh, Saya ditanya Mas sama yang ngetik. iya, waduh iya. Saya mah kalau Pada waktu itu kan hari Rabu ya, setiap hari Rabu ya. Waktu itu saya sempat molor hari Kamis tuh, Jumat gitu. Dulu itu sempat molor hari Kamis ya. Sekarang
sampai Sabtu di molor ya. Gak apa-apa, tenang. Tapi memang kalau kita lihat memang seksi yang paling sibuk ya liturgi ya. Karena dari segi rutin, apalagi kalau udah masuk perayaan besar gitu kan. Iya. Itu luar biasa sih. Tapi timnya ada berapa sih? Timnya ada berapa sih? Banyak, karena kita ada beberapa subseksi. Subseksinya apa aja? Oh, beda. Ada itu subseksi ya. Itu jadi satu organis. Oh, oke. Pastior. TDA, tim dekorasi kota. Oh, dekorasi itu masuk juga tim. Masuk. Oke. Paramenta itu Yang apa? yang inventaris. Single segala gitu. Iya. Gitu. Katekesnya juga banyak tahu. Katekesnya tuh banyak. Betul. Banyak. Jadi kayaknya memang ya nggak mungkin ya dipecah juga nggak bisa kan. Pusing tuh katekesnya juga banyak banget subsidinya. Mbak Dewi gimana menggantikan almarhum Pak Andre? Merasa apa ya maksudnya ketimpaan kerjaan nanti atau apa atau kok nggak nyangka segini ininya gitu. Load kerjanya atau ya pelayanan yang banyak gitu. Awalnya sih mikir bisa nggak ya gitu kan. Ya untungnya saya punya teman-teman di tim yang solid yang bisa bantu gitu kan. Jadi yang sekarang sih agak merasakan ini jadwal liturgi. Jadi mikir, dulu Pak almarhum Andre tuh bikin jadwal kayak gini. Nah itu. Ini sekarang untuk tahun depan ya? Iya. Kita harus bikin jadwal 1 tahun. Setahun. Betul. Jadi ada penambahan ini kan pemekaran wilayah, penambahan pemecahan lingkungan. Nah itu juga pengaruh. Dan harus adil. Harus adil. Betul. Lingkungan adil itu gimana maksudnya? Lingkungan tidak semua sama bertugas 2 kali atau 3 kali. Iya, dan jaraknya harus sama. Betul. Tidak boleh berdempetan minggunya, bahkan wilayahnya. Ya, misalnya wilayah tugas di bulan Juni, yang hari raya atau masa kudus itu, yang usahakan lingkungannya nggak berjarak supaya tidak berdekatan. Karena mereka latihannya pasti kan butuh waktu. Nggak bisa lingkungannya tugas, wilayahnya tugas, nggak ketemu latihannya. Sampai segitunya, mumetnya. Ada usul nih Mbak, supaya tidak mumet Mbak. Bikin kocokan aja Mbak. Sudah kami lakukan. Metode itu sudah. Ternyata itu pas dilihat, ternyata harus dilihat lagi yang tahun ini tugas di misa besar kita nggak bisa lagi tugas tahun depan karena ini mereka protes. Saya kan tahun kemarin sudah tugas kok ditugasin lain kok. Iya. Kemarin kita udah pakai metode, tahun ini ide kasih metode pakai dikocok gitu, diputer. Tapi tetap aja, ternyata yang ini dekatan ini. Dan ada peluang berlakunya hanya untuk yang misa biasa aja. Misa harian, misa biasa. Yang misa besar dulu ya. Nah, yang misa besar baru kita atur lagi. Karena itu kejadian memang udah berapa tahun yang lalu sih. Lingkunganku tiap tahun baru pas itu tugas. Dan mereka nggak bisa pergi. Itu kemarin juga ada diprotes. Mbak, tolong wilayahku jangan ditugasin. Tadi dia ada kata komunitasnya juga. Saya tiap tahun itu tugasnya tahun baru tuh, gitu loh. Jadi memang nggak bisa. Tapi kalau misalnya nih lotre ya, tapi yang ngambil mereka nggak protes. Mau ngumpulin berapa lingkungan? Pada saat rapat itu pleno misalnya. Pleno juga banyak yang nggak. Iya. Karena salah sendiri. Karena kita lihat juga kemampuan dari wilayah kan tidak sama. Iya. Jadi ada wilayah yang umatnya warganya banyak, ada yang sedikit. Gitu. Nah itu kita juga nggak mungkin yang warga sedikit kita roti bisa. Nah terus kalau ada yang komplain gitu, misal, aduh kok saya dapatnya misa ini gitu, boleh ditukar atau boleh ini? Belum disosialisasikan. Belum. Ini baru minggu depan mau disosialisasikan. Mudah-mudahan. Enggak ya nanti pada saat disosialisasikan terus nanti mereka lihat, aduh kok kita dapat ini? Enggak ya?
Kasih senyum dong, Mbak Dewi. iya. Nah, Tapi warga kita tuh begini semua. Ya sekedar aduh aja. aduh, Tapi tetap baru jalan. pelayanan. Oh, Kemarin kami Kasih share senyum. untuk tugas yang untuk Januari. Mereka kapan terima kasih. Nah, karena kan udah jaraknya udah dekat. Mepet ya. oh, iya. Gitu. Karena kan kami nunggu yang penambahan dan pemekaran lingkungan itu. Jadi kami baru kasih ke ketua lingkungan dan komunitas juga mepet. Jadi mereka tanggapnya saya juga sempat dekat dulu mereka protes ya. Tapi terima kasih. Artinya mereka memang Pasrahan ya gitu. Berarti bukan cuma di Turkinya, umat juga tahu. Iya. Hebat. Dan hebatnya Matius adalah saya mau kasih tahu. Jadi kami pernah pertemuan LDP Forum Liturgi Dekanat Tangerang. Rata-rata di paroki lain itu mereka menyusun jadwalnya 3 bulan, 1 bulan. Tapi kita dari dulu sebelum menyusun jadwal dalam setahun. Iya. Itu. Dan itu memudahkan juga untuk lingkungan prepare-nya. Jauh-jauh. Iya. Juga ini untuk penyusunan anggaran, ya kan? Oh iya. Jadi di akhir tahun kan kita sudah menyusun anggaran, kita sudah bisa memprediksi nih kan kegiatannya apa saja, anggarannya berapa. Gitu. Nah, saya tuh membayangkan karena ya tadi seperti yang Dewi katakan itu ada paroki-paroki yang membuat jadwalnya 3 bulan sekali. Ini saya waktu itu berpikir sama Dewi, sama Mas Tony juga berpikir itu buat anggarannya gimana ya, gitu kan. Padahal kan Sapa itu kan ditutup di akhir tahun. Oh iya. Ya kan? Nah itu gimana ya? Waktu itu kami terbayang kondisi dan situasi paroki yang bersangkutan pada waktu itu. Ya kita bersyukur kita menyusun jadwal itu setahun. Walaupun memang ada dinamikanya. Ya pasti. Karena pasti risiko-risiko ada wilayah yang atau lingkungan yang berdekatan tugasnya itu ya kadang bisa terjadi ya walaupun tadi sistem kocok digunakan. Itu kalau yang menyusun anggaran itu Mas, kalau misalnya tiba-tiba ada kegiatan mendadak yang pengen dilakukan atau lupa gimana? Bisa nggak? Itu ya kan kalau di PH itu contohnya ya, untungnya Mbak Esti itu sebagai bendahara paroki itu tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup mata terhadap adanya kondisi-kondisi seperti itu kan ya. Jadi dia memperbolehkan tetap, tapi ya dalam batas-batas yang wajar ya. Jadi sebenarnya umat juga harus bukan cuman dari seksi yang punya kebesaran hati untuk menerima suara, tapi umat juga harus tahu bahwa di balik itu tuh prosesnya itu tidak mudah. Betul. Jadi kalaupun ada yang meleset, mesti ada yang aduh itu tadi ya Mbak. Itu ya kita harus sama-sama memaklumin karena memang tidak mudah membuat jadwal itu, nggak mudah membuat anggaran, membuat kegiatan liturgi segala macam itu prosesnya dan melibatkan banyak orang. Butuh kebesaran hati sih, kita sebagai yang melayani juga berbesar hati untuk mendengarkan. Dijawab dengan senyum saja. Yang umat juga sama-sama maklumi, jadi semuanya juga pasti akan berjalan. Dan satu prinsip yang selalu almarhum Pak Adi, dia selalu bilang, Mbak Dewi, kita tidak mungkin menyenangkan hati semua orang. Itu betul. Jadi ya sudah, benar disediakan aja. Oh ya, terima kasih masukannya. Iya. Harus sabar tidak terpancing emosi, lu pusing dong. Gimana sih? Nggak bisa. Iya. Mana enggak? Iya. Jadi yang 3-3 nggak nih tayang sama Oh enggak tahu lah. Oh nggak tahu mereka ya. Nggak tahu. Karena mereka Nggak nonton, tenang aja. Jangan dikasih tahu kan? Enggak lah. Yang sekarang mereka nonton semua karena liturgi Mas. Enggak bakalan. Biasanya liturgi ngantuk. Iya. Liturgi Ngantuk. Itu nyusun berapa lama Pak kalau nyusun kayak tadi? Mas jadwal liturgi itu. Itu kita mulai kemarin bulan Oktober. Oktober udah mulai mencari wilayah yang 2 bulanan tuh Mbak. untuk misa besar. Terus yang kemarin terakhir itu di bulan kita mulai
ketemu untuk menyusun misa biasanya. Nah, dari situ ketemu sudah sepaket, akhirnya ada kabar berita lagi pemekaran kan. Nah, ini udah nggak berlaku di giniin udah di. Mereka kasih tugas. Iya. Masa setahun nggak ada tugasnya. Hubungan baru, wilayah baru. Selipin aja yang Filipus Neri diganti mereka aja. Udah gitu ntar minta ganti semua. Enggak, kayaknya Filipus Neri paling banyak. Waduh. Oh iya. Pokoknya ada kekosongan Filipus Neri. Dirijen ini baru di situ. Ya. Getlek kurang Belajar. Dirijen ini payah kurang pintar. Iya kan, nggak mudah. Tapi sudah tidak ada pemekaran lagi tuh, mestinya sudah sampai akhir tahun. Nggak tahu juga sih. Tahun ini. Iya. Masih ada lingkungan yang tahun ini sih kayak enggak nih. belum masih. Sudah Ya, berhenti. masih ada lingkungan yang belum ini kok belum dibongkar. Oh iya, mungkin itu target Nanti ada dari lagi lama. tahun 2025. Oh. Maksudnya tidak membongkar di saat-saat detik-detik tinggal 30 jam. Harus sosialisasi. Ya, nanti Januari, nanti Februari ke belakang yang dibongkar. Nah, Mbak, kalau misalnya Mbak Mas semua, nih aku dari remaja sih sama anak-anak. Nah, sebenarnya kan yang aku dengar apa yang boleh tata laksana itu hanya yang OMK ke atas. Bukan Nah, MK. Bukan MK. Yang sudah menerima sakramen penguatan. Oh, yang kan 2 sudah. SMP ke atas. Ya, SMP. Ya, SMP kan kalau penguatan itu kan penguatan SMP. Iya, SMP. Ya. Iya. Oh. Sekalipun OMK tapi belum penguatan. Oh, ya Gitu. gitu. Kenapa? Ada ini kan? Enggak, jadi kan waktu itu sempat ada Romo yang bilang selagi masih anak-anak libatkan dalam misa, dalam liturgi. Makanya salah satunya waktu itu ada lingkungan yang bertugas, kebetulan Romo itu langsung memberikan respon bahwa bagus tuh lingkungannya melibatkan anak-anak. Saya lihat, nah itu masih anak-anak, emang boleh gitu kan? Akhirnya saya tanya, emang boleh Romo? Nggak apa-apa, yang penting mereka ikut terlibat dalam Kegiatan. pelayanan pada saat Ekaristi gitu. Itu aja ya, mungkin banyak umat yang nggak tahu atau banyak lingkungan yang nggak tahu sehingga melibatkan. Jadi sebetulnya banyak ilmu sebetulnya di liturgi yang mungkin umat nggak tahu, termasuk saya. Misalnya seperti talak begitu, terus misalnya tata laksana ketika kita masuk gereja, terus harus apa, bahkan ketika kita ngelewatin gereja pun sebetulnya kita harus menghormat gitu. Itu kan banyak yang nggak tahu tuh. Nah itu apa nggak sebaiknya nih dibuat libatin Komsos, dibuat satu kayak pengumuman atau apa yang ditayangin pada saat sudah jangan kayak itu ditayangin lagi. Oke. Pada saat sebelum misa gitu kan, seperti yang kemarin kan ada ya. Berpakaian. Itu penting banget juga cara berpakaian, walaupun masih ada juga ya yang tetap begitu, tapi kita tetap harus memberikan edukasi sih sebenarnya. Boleh kasih alasan kenapa Yang tidak boleh. Jadi bukan karena kami tidak melibatkan, membatasi anak-anak. Karena gini, sebenarnya di dalam buku jadwal itu sudah ada ketentuan apa tugas-tugas tata laksana, tugas organis, tugas dirigen juga ada. Nah, kenapa kami minta bukan anak-anak? Karena kami pernah melihat anak-anak bertugas itu ngobrol, main HP. Nah, sedangkan mereka selempang tugas tata laksana. Artinya kan mereka belum paham apa tugas tata laksana. Gimana itu kan harus tugas tata laksana menyambut tamu, dan tamu silakan. Mereka belum bisa melakukan itu. Makanya kenapa kami putuskan untuk tugas tata laksana itu adalah yang sudah masa penguatan. Artinya mereka sudah dewasa, bisa melakukan apa yang diharapkan. Oh ya, tugas tata laksana itu seperti ini. Oh, berarti sebetulnya
Ini aku juga sama sekali nggak tahu. Apakah itu semua? Apakah tata laksana itu sudah ada pakemnya dari ASN? Oke, ya. Jadi memang itu ada. memang harus yang sudah penguatan. Nah nanti kalau yang anak-anak dan remaja mungkin bisa di persembahan gitu kali ya. Iya, masih bisa ya. Jadi tetap mereka kur ya. Atau di desa khusus biar dia bisa rektor, bisa masmur itu. Yang aku dibolehin loh kemarin. Karena kita kemarin itu sempat yang bertanya-tanya gitu, makanya beberapa kali Mbak boleh nggak gitu, supaya memastikan aja karena khawatirnya ketika, tapi kan memang mereka dalam proses ya, Mas ya, jadi belum yang sebagus yang sudah prof gitu, tapi paling tidak mereka belajar. Sebenarnya juga apa ya, bahkan kadang yang dewasa pun kadang nggak peduli juga, ada juga beberapa yang ada juga untuk nganterin umat ke depan juga malu, entah kenapa padahal pakai selempang gitu kan. Nah itu juga bisa jadi bisa dibuat sebuah edukasi loh. Maksudnya gini, sebetulnya yang digambarkan itu waktu itu ngobrol dengan Romo, si talak ini sebetulnya kan tugasnya sebenarnya yang pertama adalah memberikan senyum, memberikan senyum karena dia menyambut kan. Jadi sehingga keramahan itu yang membuat mereka nyaman untuk datang. Misalnya suami istri datang dengan kondisi marah gitu, diajak senyum masih bubar kan, jadi masuk ke gereja dalam posisi yang marahnya hilang. Itu salah satu tugasnya gitu. Jadi talak itu bukan hanya mengatur kursi, naruhin kursi gitu kan, tapi ada tugas penting nih, dia sebagai penerima tamu di rumah. Ada lagi yang penting lagi, jadi talak itu juga harus menyadari dirinya bahwa dia bagian dari liturgi juga untuk memperlancar liturgi. Kalau sudah penguatan, dia tahu yang dihadapi itu siapa dan bagaimana. Nggak cuma umat aja. Kayak misalnya prodiakon menuju ke titik komuni dan melewati talaks. Apa yang harus dilakukan? Dia harus hormat. Yang dihormati bukan prodiakonnya, tetapi tubuh Kristusnya. Nah, lebih dalam lagi kan? Iya, betul. Dan mungkin ya masukan juga ya itu tadi Mas, aku banyak jujur ya Mbak, Mas, aku itu sangat tidak liturgi. Jadi aku tahu, karena yang aku tahu beberapa tempat sehingga akhirnya membuat aku belajar sih ya. Beberapa tempat itu ketika prodiakon membawa sakramen itu umat pun minggir mempersilahkan dan menghormati. Nah itu kan bukan salah sebenarnya, kalau kita sebagai pelayan anggap aja bukan salahnya mereka, tapi mungkin edukasinya nggak dapat gitu. Jadi banyak. Dilibatkan sampai katekese dan lain-lain. Bibirnya juga mulai juga. Betul. Jadi sebetulnya pembelajaran itu dari mulai misalnya komper. Kalau kita mau dari dasar ya, dari komper, bisa aja mereka akan memberitahu orang tua dan sebagainya. Itu edukasinya itu memang akhirnya harus dirunut akar-akarnya nih, dari mana nih gitu. Dan mungkin salah satu yang bisa, yang paling gampang memang tayangan. Tapi tayangan kan mungkin hanya secuplik yang mungkin tidak semuanya datang. Bisa dari mulai komper karena mereka belajar mulai komuni. Terus ada lagi tuh Mas yang kayak misalnya talaks. Lalu prodiakonnya berada di satu titik di luar dari atap atau naungan. Dan itu kan harus dipayungi. Talak ini taunya apa? Dia memayungi prodiakonnya. Padahal bukan prodiakonnya yang dipayungi, tetapi tubuh Kristusnya yang dipayungi. Sebenarnya prodiakonnya kepanasan, kehujanan itu nggak apa-apa. Yang penting tubuh Kristusnya jangan kena terbuka gitu. Jadi banyak ilmu sebenarnya. Iya. Belum sampai gitu. Tapi juga terutama ya ini masukan yang bagus ya untuk kami di liturgi. Ini menurut saya juga perlu ada sebuah sinergi ya antara misalnya liturgi dengan katekese misalnya terkait dengan tadi yang Mbak Indah sampaikan bahwa
edukasi tentang penghormatan terhadap tubuh Kristus itu kan juga harus ditanamkan kepada anak-anak sedari dini ya, sehingga ketika mereka menghadapi atau mau menerima tubuh Kristus, bertemu dengan prodiakon yang sedang membawa sibori, itu mereka tahu sikap tepat yang bagaimana yang harus ditunjukkan. Tapi itu kan juga harus kita ingatkan juga ya kepada umat. Ya tadi benar kata Mbak Indah, misalnya ditayangkan di di proyektor, itu perlu menurut saya. Ya ini masukan yang bagus sih. Mungkin ini dapat dilakukan di tahun depan atau bagaimana ya. Ini kita termasuk sudah. Betul. Ya kan? Sosialisasi nih. Ya. Makanya kenapa saya merasa bahwa kemarin Mas Wendy bilang liturgi. Saya tanya, liturgi pertanyaan apa nih gitu kan. Saya terus membayangkan apa ya yang harus saya tanyakan. Salah satunya itu. Jadi banyak hal yang yaitu tadi saya tidak liturgi ya, sedang belajar pelan-pelan. Nah, masuk liturgi gitu? Enggak. Kita masing-masing biar aku sama anak-anak aja, sama remaja. Passionnya masing-masing. Di liturgi aku bisa. Itu kalau bikin satu keputusan yang berkaitan dengan liturgi itu diputuskan internal kalian diskusi atau misalnya dari Romo atau misalnya. Ya kita talak sebaiknya yang sudah. Udah ada kitabnya. Ada itu ya. Udah ada guidance-nya. Ya kita cuma menjalani saja. Paling kalau ada hal-hal situasional ya Mas ya, baru kita pikirin ini aturannya begini, tapi situasinya seperti ini. Nah kalau kita nggak bisa putusin, ya pemegang keputusan tertinggi ya di Romo. Jangan semua tanya Romo, pusing kali. Ya kalau udah ketemu itu nih, di aturannya begini, tetapi situasinya di gereja kita begini. Nah kira-kira gimana ya, paling nanti Mas Andoko yang ke Romo. Karena itu kan keputusan pastoral itu yang. Ada nggak pernah kayak gitu? Yang ada. Pasti nemukan. Saya perdebatan kasula, warna kasula yang dipakai untuk misalnya ini. Itu pernah ada perdebatan, pakai warna ini. Kayak dulu kita belum punya kasur yang pink. Belum punya. Terus kita harus pakai warna apa nih gitu. Sampai hari sekarang udah punya. Oh iya. Tahu nggak? Ya. Minggu keberapa? Minggu keberapa? Ketiga. Wah. Jangan. Punya passion masing. Aku sudah membayangkan. Saya dari prodiakon juga. Kalau bagian liturgi gitu, aku cari bagian yang paling gampang. Ada syarat khusus nggak sih kalau ini mau misalnya terlibat di dalam tim liturgi, entah dari itu aja kali ya, terputri altar dulu atau enggak, maksudnya ketika ada yang ingin banyak terlibat di liturgi mungkin atau kok bisa jalur-jalurnya nih gitu kan ya, kok bisa Mbak Dewi sih yang terpilih di liturgi atau ini atau Tony gitu, ada nggak sih jalurnya? Nggak ada. Kalau atau harus kalau saya pribadi ya, pribadi itu dulu itu saya istilahnya dijawil. Jadi mungkin sudah punya penilaian sendiri bahwa kehidupan sosialnya seperti apa, sering ke gereja apa enggak, sikapnya di gereja bagaimana, baru akhirnya kemudian kegiatan di lingkungannya ini atau tidak, sering atau tidak, membantu atau tidak, baru akhirnya dicolek. Itu. Jadi secara keseluruhan betul. Makanya sirkom sama aman. Ya aman. Jadi bukan harus jalur PPA atau Mas? Jalur apapun sih bisa. Yang penting. Jadi mau jadi PPA enggak. Jadi tidak harus dari itu. Tapi mungkin aktif juga mestinya ya, karena sudah aktif bisa dilihat. Padahal saya dulu jalur PPA udah, jalur Mazmur udah, jalur lektor udah. Kamu jalur baiknya belum. Habis itu. Komsos nih kan belum kan? Komsos belum kan? Gimana Mas tadi? Kalau apa ya benar tadi kata Tony bahwa untuk terlibat di sesi liturgi itu tidak ada
syarat khusus. Misalnya ini mohon maaf harus eksim misalnya ya, ekseminaris misalnya seperti itu. Karena apa? Dalam keterlibatan kami dengan teman-teman dari tim liturgi dari paroki-paroki lain, itu mereka juga dari awam kok. Ya, mereka bukan eksim. Ya, artinya kan kalau eksim itu ada semacam predikat yang kita tempelkan kepada mereka bahwa mereka sudah tahu tentang liturgi. Mereka, gitu. Tapi ternyata misalnya nih San Mare itu bukan orang eksim. Ya mereka orang awam, tapi mungkin yang memiliki passion di liturgi, yang punya sense ya untuk berkecimpung di liturgi, ada concern juga ingin liturgi di parokinya nih maju misalnya. Nah, itu mereka kami menemukan mereka itu ya orang-orang yang awam gitu ya, tapi yang punya ketertarikan niat. Ada nggak sih Mas di yang atau ya di kuskupan gitu kalau lagi pertemuan tim liturgi kayak gitu, ada nggak sih orang-orang yang pengen ini ya, jadi dia di liturgi terus saya mau bikin misanya pakai band aja biar asik gitu, ada nggak? Ada. Jadi tetap semua pakemnya melihat. Kayaknya mulai nyeleneh pertanyaannya. Enggak, maksudnya kan sekarang ini kan ada beberapa yang dalam tanda kutip ya memaksakan, biar misalnya heboh gitu atau ini di beberapa tempat kan juga jadi kalau Bintaro mah aman. Iya. Kan sejauh yang pernah saya ketahui itu kan liturgi itu punya makna ya, punya esensi. Jadi yang pernah saya ketahui itu liturgi itu kan sanctificatio humanum dan glorificatio Dei. Jadi glorificatio Dei maksudnya itu sanctificatio humanum itu menguduskan manusia dan semakin memuliakan Allah gitu. Nah, pertanyaannya ini belum lama ini saya lihat juga di salah satu podcast Romo Riston Situmorang ya, itu kan dia ketua komisi liturgi KWI. Dia menjawab, sekarang kalau misalnya ada musik-musik seperti itu, pertanyaannya, apakah dengan musik itu umat semakin dikuduskan dan Allah semakin dimuliakan? Atau ini hanya show off gitu kan, untuk menunjukkan nih loh kami bisa gitu kan. Kan bukan liturgi itu bukan ke situ gitu ya. Tapi ada sanctificatio humanum dan glorificatio Dei, sama ada lagi nih per liturgiam ad Christum, melalui liturgi menuju kepada Kristus. Nah, ini nilai-nilai yang harus dipahami. Jadi ada makna dan esensi dari liturgi yang kita perlu ketahui itu. Bahwa misalnya seorang imam merentangkan tangannya, terus ada pertanyaan, Romo, boleh nggak kami juga ikut merentangkan tangan gitu ya? Romo Lison waktu itu menjawab, boleh saja, asal nanti kamu jadi imam ya, sambil bercanda gitu. Jadi ada makna-makna yang harus dipahami. Itu jawaban ini yang saya tadi nanyanya aja bingung. Pak, terima kasih Mas Jaya. Nah kalau saya agak beda, kalau saya kan nggak sampai ke dalam. Jadi kalau misalnya ditanya, misalnya pada saat misa atau sebelum misa persiapan ada umat bertanya, Mas kalau ini begini boleh nggak? Sebentar, ada bukunya? Saya lihat dulu. Daripada salah ngomong kan? Itu tebel nggak buku? Kitab gitu? Wah ada TPA aja, biasanya kan tergantung pertanyaannya kan, TPA atau yang lebih ke dasar. Kalau dasar, biasanya dulu saya tanya ke Pak Patrick, Pak Marlan gitu. Nah ini sekarang tanya Mas Andoko. Ada itu juga kan PUMR. Ada PUMR juga. Misalnya Romawi itu kan disebutkan situ. Sama ada juga misalnya Redemptoris Sacramentum, Sacrosanctum Concilium, itu kan dokumen-dokumen tentang liturgi. Ya, jadi itu tadi kan, jadi yang terlibat di dalam seksi liturgi itu nggak bisa, kan saya nih yang di seksi liturgi saya mau ubah misalnya begini atau musiknya begini gitu.
bisa. Ya. Makanya kalau udah kayak gitu, sebentar, buka aturannya. Oh ini nggak boleh nih, tapi situasinya begini, harus begitu mungkin. Nggak bisa putuskan kita. Karena kita berkarya pelayanan by the book, tapi situasinya tidak memungkinkan. Baru kita tanya ke Romo. Nah, kalau mau melanjutkan tadi Romo Situmorang tuh, beliau pernah berkata, liturgi itu bukan persoalan boleh, tidak, benar, salah. Liturgi itu kompleks, komprehensif. Itu. Apa yang mau dibangun? Nah, itu. Rasanya tadi yang dimuliakan, Tuhan dimuliakan. Nah, rasanya dapat nggak tuh kalau melakukan apa gitu? Satu contoh misalnya ada percikan, ya kan? Kenapa percikan diambil dari tempatnya, kemudian diperciki satu-satu? Di gereja lain menggunakan semprotan hama itu. Ada yang gitu? Iya. Waduh. Ya airnya memang nyampe airnya. Itu KJ. Bukan. Airnya nyampe ke umat. Tetapi apakah itu rasa yang mau dihadirkan gitu? Jadi kayak kita kayak tanaman ya, mungkin gitu jadinya. Enggak kayak hama. Ya hama. Kayak hama. Itu berdosa banget gitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu tuh dipikirkan mendalam. Jangan berpikir terlalu praktis. Karena segala sesuatu ada simbolnya. Iya betul. Nah itu KWI sendiri atau Keuskupan sendiri tuh ini nggak sih memperhatikan juga nggak sih di pastinya gereja-gereja? Biasanya kalau udah viral ya, ada teguran. Oke. Nah, tidak layak untuk kita nggak aman kan nggak pernah kena teguran. Aman sih saya sih ngelihat. Kita termasuk dulu sempat yang jadi apa ya mas? Yang terlalu kaku. Kalau mau mencari liturgi yang kaku itu di Matius. Tapi yang kaku itu yang benar kan maksudnya? Ya kita benar. Maksudnya sesuai by the book ya. Iya. Terus ada istilah nih Mas, Ekaristi yang memerdekakan. Itu kayak apa sih Mas? Liturgi yang memerdekakan. Liturgi yang memerdekakan. Ya, kalau bicara masalah itu artinya apa dulu? Ya liturgi itu harus memberikan rasa yang membuat orang itu di dalam perayaan Ekaristi tersebut. Ya, banyak contoh sebenarnya. Kalau misalnya saya ambil contoh misalnya di salah satu paroki saya tidak menyebutkan nama parokinya misalnya ya. Di paroki tersebut ini liturgi itu kan terkadang banyak dipengaruhi oleh spiritualitas dari para imam yang berkarya di situ ya. Contoh misalnya di paroki tersebut di paroki kita mungkin semua PPM mengenakan single ya, single gitu. Tali single itu. Tetapi di paroki tersebut itu mengenakan gesper, ikat pinggang. Beda gitu. Gitu. Kalau ditanya kenapa, ya saya nggak tahu. Kalau misalnya ditanya makna liturgi dari sebuah gesper apa, saya tidak ada simbolnya. Nggak tahu gitu ya. Maksudnya kalau single tahu, ya, kalau tidak single simbol. tahu. Kegedean bajunya. Nah, ternyata itu karena imam yang berkarya di situ adalah imam-imam yang mengenakan bukan gesper tapi ada kayak semacam apa kulit kayak uskup ban nanti itu yang ada kemudian ada yang panjangnya itu gitu ya. Nah itu mungkin umat di situ kongregasinya seragamnya seperti itu. Mungkin di situ jadi umat liturgi ke gerejanya pun akhirnya mengadopsi itu. Nah kalau kita mau mengadopsi itu dari mana asalnya? Sementara Safirian kan tidak mengenakan busana seperti itu kan. Gitu. Nah, saya masih ingat waktu saya masih postulan di Batu itu, di paroki Batu itu, saya lihat baju PPA-nya kok ada apa nih? Kupluk. Kayak kaputnya dulu. Oh ya. Nah, kok pakai itu ya? Waktu itu saya belum belajar liturgi kan. Ketika belajar liturgi baru saya gitu ternyata. Jadi
itu tadi setelah kesini ada istilah liturgi yang memerdekakan, saya pikir mungkin ada arahnya ke sini gitu. Jadi mencoba memberikan kebebasan, dan itu kebebasan tersebut memberikan sebuah nuansa, suasana, kondisi, situasi yang untuk umat itu kena gitu loh. Mereka bisa masuk, bisa di dalam perayaan Ekaristi tersebut. Begitu. Jadi ini mungkin menurut saya. Mas paling muda ya, Mas Handoko paling lama paling lama di Turki, Mas Han ya. Berarti sudah mengalami perubahan dari beberapa romo tuh. Iya. Ya. Ada agak beda nggak sih Mas ketika dengan romo yang berbeda? Apakah warna liturginya juga berbeda atau apa ya? Ya maksudnya ketika Romo A kepala paroki kepala parokinya beda enggak? Iya. Aturannya atau ini suasananya atau apanya beda juga nggak sih Mas atau sama aja? Ada perbedaan tapi sedikit ya. Ada perbedaan tapi sedikit sih. Kalau menurut saya ya ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Ya, apalagi dulu kan orang-orang liturginya kan yang benar-benar orang-orang yang apa tadi ya? Kalau meminjam kata Tony tadi kaku, ya. Tapi menurut saya ada sisi benarnya, gitu. Ya ini tadi liturgi itu kan bukan persoalan benar salah, boleh tidak. Ya, ketika misalnya mungkin Mbak Endah atau Mas Fendi pasti tahu dulu pernah pasio itu diserahkan kepada wilayah, ya kan? Suaranya kan kemudian terjadi. Karena saya dengar sendiri dan yang menyanyi bertugas sebagai pasio itu ada teman saya sendiri, suaranya pelok selendro, ya kan? Waduh, kok gini gitu ya. Dan itu juga didengar oleh para senior, ya, Mas Marlan, almarhum Pak Nol, ya, Pak Noto, Pak Patrick segala itu. Terus kemudian ya mungkin dari situ diputuskan. Itu dikembalikan ke tim liturgi. Seperti itu. Jadi gitu, ada rasa kan di situ. Memang kalau dipikir, kok dikembalikan ke tim liturgi ya gitu ya. Tapi menurut saya solis ya. Sekarang kan tim organis juga ya. Iya, karena dulu kan kalau Anda ingat dulu satu paket lingkungan, lengkap rektornya, semua. Tapi kita melihat kayaknya nggak bisa. Kesiapannya kurang, cabut orang gereja lain. Nggak siap. Oh ya? Iya, ada. Jadi kita akan memutuskan, oke, kita buat dari tim. Tapi di tim itu sendiri dijamin kan persiapannya? Ya kan kami ada pelatihan. Ada ya. Kami ada dari awal kayak organis itu pakai seleksi. Dia ada seleksi, ada tes gitu ya. Karena nggak mungkin kan punya organis asal itu ada. Kalau lektor juga ada pelatihan. Dirigen, pemasmur. Pasio ada juga kan. Pasio bagian dari pemasmur. Jadi sebetulnya dan bagusnya di tahun ini kan sudah dibuka ya Mbak, maksudnya semua diberi kesempatan yang punya talenta kalau mau bergabung gitu kan. Karena yang dulu itu kan kalau yang pasti kalau yang misa besar ini gitu kan. Udah lihat jadi kebaca terus. Nah, sehingga yang mungkin orang lingkungan yang suaranya bukan aku tadi. Yang suaranya bagus akhirnya takut untuk masuk karena tidak ada dibuka. Sekarang kan dibuka tuh organis dibuka, terus lektor, pemasmur semua dibuka, dikasih kesempatan, diberikan pelatihan. Nah sekarang aku tanya Mbak, Mas, kalau misalnya nih daftar nih, kan kadang ada orang yang pede ya, pede tapi tidak punya kapasitas, bukan talentnya di situ. Daftar nih. Apakah ada yang ditolak? Sebenarnya kita tidak pernah menolak kecuali yang organis kan memang harus ada skillnya ada kelihatan. Kalau yang lainnya tuh kami terima
Tapi ada pelatihan-pelatihan khusus. Misalnya nih kami lihat kok si A, si B, si C ini kurang kemampuannya. Nah kami latih khusus untuk mereka gitu sampai mereka benar siap. Kayak sekarang contohnya lektor. Lektor sekarang kami bagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Nah dari kelompok itu kami buat ketua kelompok. Nah ini juga lumayan cukup membantu ya. Jadi latihan mereka jadi lebih terfokus dengan kelompoknya masing-masing. Jadi dari yang tadinya contoh dia punya logat yang nggak bisa dihilangkan gitu, tapi ternyata dilatih terus bisa. Jadi memang ada. Tapi kan kok Mazmur agak beda. Yeah. Kalau lektor kan baca ya, Tapi semua orang masih bisa lah dilatih lebih mudah lah maksudnya. Ya. Mazmur pun juga mungkin dilatih pun bisa, tapi 2 tahun misalnya, lama gitu. Karena kan nyanyi itu kan beda ya, pasti harus ada talentnya. Nah itu ada yang ditolak nggak Mbak? Enggak, kemarin nggak ada yang kami tolak. Puji Tuhan ya, aku daftar sih nggak ditolak. Daftar aja, daftar daftar ya. Tapi kan Sebelum nanti aku daftar aku udah ditolak. Baru mau nulis namanya aku udah ditolak. Mbak, keluar. Mbak Enda daftar tapi pelatihannya 3 tahun. Oh iya, khusus sendiri. Suara do sama Pendidikan dan apa? nadanya, nada dasar. Dan anggota kur. Ide tuh humble aja. Dia kasih kesempatan yang lain. Iya. Iyalah, masa aku terus ya kan? Enggak. Dia tuh sebenarnya Saya nggak bisa. gimana ya, ngomong nggak bisa tapi pengen ikut gitu. Ya kan? Kan sebagai seorang istri harus membahagiakan suami kan. Okay. Kalau sampai bisa ke situ kan, wih gitu kan. Tapi nggak pernah sampai situ. Karena dirimu sudah memblok dulu lah. Belum mah. Daftar dulu lah. Enggak lah. Suaraku dari sini aja ya. Jangan suruh nyanyi. Aku mau nanya itu dong, apa? Yang baju PPA kan putih, terus sekarang ada beberapa gereja yang hitam. Itu kenapa sih kayak gitu? Maksudnya emang dari apa? Entah dari Roma, kebijakan gerejanya. Kebijakan gerejanya. Tapi itu ada arti tertentu nggak kalau warna putih apa, kalau warna hitam apa? Ada? Nggak ada sih. Nggak Jadi ada. kayak misalnya yang saya tahu tuh misalnya gereja itu yang dipimpin oleh romo yang ordonya apa. Romonya pakai ini coklat. Nah akhirnya PPA-nya pun Ikut. untuk menghadirkan simbol itu. Oh ya, balik Nah, lagi kembali ke lagi ke tadi simbol. itu. Terus nanti yang seperti Mas tadi bilang ada pakai apa? Gesper itu ternyata romonya yang memimpin gereja itu ya bajunya seperti itu. Jadi mengadaptasi dari itu. Jadi umat yang datang ke situ tuh udah tahu, oh ini punya gerejanya yang mimpin romo ordo apa. Ya, karena ada anaknya teman SD kan, apa? Iya, teman SD dulu dia post apa? Selamat tugas perdana Miss Dinar gitu. Jadi bajunya hitam. Kok beda sama yang di Matius gitu. Nah, kalau untuk itu mungkin saya bantu menjawab. Jadi waktu itu kami di rumah kami itu kedatangan 3 orang frater. Ya, 2 orang dari Keuskupan Surabaya dan 1 dari Keuskupan Semarang. Nah, waktu itu kami ngobrol-ngobrol gitu kan terkait dengan busana liturgi, warna liturgi gitu ya. Nah, para frater ini menjawab begini. Warna liturgi itu sekarang sudah diwakilkan oleh warna liturgi yang dikenakan oleh imam. Gitu. PPA itu mengenakan warna apa namanya alba hitam dengan superplay putih itu sudah cukup. Gitu. Jadi warna sekali lagi warna liturgi sudah cukup diwakilkan oleh warna busana liturgi yang dikenakan oleh imam. Tapi seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Tony itu memang sekarang dikembalikan kepada kebijakan paroki masing-masing. Gitu kan. Kalau paroki masih menerapkan seragam PPA yang menyesuaikan warna liturgi yang berlaku, ya nggak apa-apa. Ya kan? Kayak misalnya kemarin Paus di GBK, semua kan pakai hitam, terus luarannya putih. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Gitu. Artinya ya itu sekali lagi itu dikembalikan kepada kebijakan paroki masing-masing. Gitu. Tapi ada ininya dulu pada saat PPA juga kan dari
di Matius juga. Dengan warna liturgi diterapkan ke PPA juga, kita juga jadi belajar. Oh, iya. Jadi pada saat pakai, jangan hijau, kita pakai kuning sekarang. Ada apa? Nah, kita ikut bertanya kan, wah ada hari besar gini. Nah, kita pas masuk ke altar tuh udah tahu nih, kita tuh hari ini merayakan apa dan ada event apa. Dan pada saat ini pakai, enggak, saat ini umum. Wah, kenapa ya? Kan gitu. Jadi kayak ada pendidikan juga nih buat PPA-nya juga, jadi lebih sensitif terhadap itu, belajar juga. Umatnya sebelum misa saya tayangin dulu hari ini, hari Minggu apa. Ya, tapi nggak berlaku buat umat ya. Bukan yang umat ikut mana liturgi. Mana liturgi tadi ya. Kan udah ini juga kan, dari ungu, tulisannya ungu gitu ya. Iya, bisa ya. Komsos ininya. Bagus. Ya. Keren. Terima kasih Kak Miko yang bisa. Ya, habis kadang ada yang nanya, Mas, kok ini emang hari ini ada apa ya gitu? Hari raya apa sih gitu? Ternyata datang ke gereja juga belum tahu hari ini ada hari raya apa. Gitu. Kita bantu. Ya itu edukasi kecil-kecil kan. Memang perlu sih ya. Nyambung yang tadi, yang lagu nih. Masih nyanyi. Lagu. Nah, pemilihan lagu untuk yang tugas itu sudah ditentukan dari tim liturgi. Nah, yang kadang kalau saya sebagai umat kadang ikut nyanyi ketika lagu itu familiar buat aku gitu ya. Nah, yang disayangkan tuh kadang kalau lagunya itu susah, umat diem malah dengerin gitu ya. Padahal yang sebenarnya kan kita fokusnya tadi ya bukan show off gitu kan, dari supaya umat terlibat gitu maksudnya. Gitu. Nah, itu pemilihan lagunya itu gimana Mbak? Apakah memang ada pakemnya nih dari Kak Aci misalnya atau apa gitu? Lagunya harus ini gitu. Apakah ngikutin itu sehingga kita tidak bisa merubah atau gimana? Jadi di dalam buku jadwal liturgi itu ada saran-saran lagu. Iya, saran lagu. Diharapkan memang lingkungan atau komunitas yang bertugas mengikuti saran lagu. Tapi beberapa kali ini mereka tanya ke saya juga komunikasi sama Mas Tony, boleh nggak nanya lagu ini? Nah, kita cek dulu di situs misa ya. Iya, tapi biasanya kan sudah ada juga saran lagunya apa. Dan bahkan di jadwal liturginya itu sudah ketahuan bacaannya apa. Ada lengkap. Bacaan 1, bacaan 2. Dan Mazmurnya hari itu sedang merayakan apa. Itu sudah ketahuan semua, sudah tahu. Jadi tidak ada catatan kalau misalnya kalau lagunya nggak bisa semua nih. Sebenarnya bisa dicari yang disesuaikan dengan bacaannya. Jadi kalau lagunya misalnya 50 berapa gitu. Wah, ini lagunya susah. Kalau mau aman, ambil 1 nomor di bawahnya atau atasnya 1. Yang bisa. Nah, tapi habis itu dilihat lagi isinya apa. Sesuai enggak dengan bacaannya. Nah. Memang ada juga lingkungan yang keluar dari saran lagu itu. Kemarin kan ada laporan, kok lagunya di luar saran lagu gitu kan. Ya, karena juga nggak bisa ini. Karena mereka nggak bertanya kan. Mereka bertanya. Karena ada banyak lingkungan tuh memberi daftar lagunya ke kami. Wah, kalau ketemu lagu ini bukan liturgi. Nah, ya. Lagu yang bukan liturgi ya. Nah, itu misalnya nih misa perkawinan, terus misa kalau yang anak atau itu kan banyak yang kita ngambil, yang saya alami sih yang perkawinan sama itu ya. Itu bukan kadang ada bukan dari lagu liturgi. Seperti kalau anak-anak itu kan banyak kita ngambil lagu-lagu sekolah minggu nih gitu. Itu gimana? Kalau ada misalnya lingkungan atau umat yang ingin melakukan memberikan daftar lagu, pemilihan lagu misalnya, terus dia merasa tidak yakin ini. Saya biasanya kasih simple sih. Di situ ada lagumisa.com. Dan di situ ada lagu puji syukur, lagu di luar itu, lagu-lagu lain yang diperbolehkan untuk liturgi. Kalau di situ tidak ada, maka resikonya adalah itu bukan lagu liturgi. Jadi kayak misalnya arbab. Kita lihat lagu misa di situ ada saran lagu juga, ada arbab di situ.
Nah itu bisa digunakan sebagai lagu liturgi. Tapi kalau ada lagu lain, kita lihat di list itu tidak ada, ini sangat berisiko sebenarnya. Jadi itu sudah diterima oleh KAJ untuk dijadikan lagu di dalam misa. Kayak kalau itu hal-hal yang sederhana yang saya biasa kasih ke yang bertanya. Iya itu, nah makanya kalau nggak bertanya kan nggak tahu kan. Iya, benar. Bertanya nggak tahu. Iya sih, enggak maksudku jangan nanti pas Advent 3 terus lagunya Yesus berpuasa gitu kan. Atau lagunya udah Natal. Oh, atau lagunya udah Natal. Iya. Yang jadi itu kan biasanya kalau saya kan nanganin anak-anak sama remaja ya. Jadi lagu-lagu kan ada di tengah-tengah tuh ada lagu apa ya? Hari ini harinya. Ya, misalnya begitu atau kalau pas misa. Itu pas lagi. Nah, makanya tanya sekarang, iya. Apakah boleh dinyanyikan pada saat sebelum atau setelah selesai? Kan ada yang boleh. Ya, betul. Sebelum atau sesudah boleh. Setelah berkat. Kayak misalnya, tapi bukan. Baptisan bayi kan bukan misa ya, tidak. Karena itu kan, jadi kita ngelayanin yang baptisan bayi itu tiap bulan itu remaja itu. Jadi banyak lagu-lagunya lagu-lagu populer ya. Maksudnya ada yang memang kemnya, tapi ada juga kita masukin lagu-lagu anak-anak gitu. Kalau wedding biasanya agak longgar. Karena gitu. Kan biasanya romonya pasti akan bertanya, kenapa harus lagu itu? Nah, kembali lagi kadang dicek lagi sama Romo ya. Lagu ini tidak liturgi, tetapi mungkin itu menjadi simbol bagi mereka, kedekatan mereka, ketemunya karena lagu itu akhirnya diizinkan. Ya, itu kan kebijakan Romo ya. Ya. Tapi kalau tidak ada ceritanya, kalau lagi tren biasanya nggak dikasih. Tapi kalau ada simbol sesuatu, ini waktu lagu ini kami bertemu mau diizinkan. Sekedar ikut-ikutan. Ya. Karena lagi trennya ini mau, ya nggak gitu juga gitu. Apa yang membuat itu penting bagi hidup kalian biasanya gitu. Tapi kalau insist benar, ya nanti setelah misa selesai, saat foto-foto, monggo silakan itu dinyanyikan. Nyambung ke tadi misa anak-anak yang Mbak Endah kan. Ini kan panti imam kita kan gede tuh. Ada nggak sih kepikiran pas misa anak-anak atau kalau misa jam 9 tuh udah dikumpulin di sini ya, udah dibiak. Nggak, maksudku ditaruh di panti imam. Anak-anak tuh duduk di panti imam. Nggak, aku pernah bukan di Polandia dulu. Waktu di Polandia tuh setiap misa jam 9 itu misa anak-anak. Di sepanjang tahun. Nah itu sama Romonya itu anak-anak suruh duduk di sekitar altar. Anak-anaknya sebanyak di sini enggak? Enggak sih. Iya. Di sini nggak bisa. Di sini lihat kan. Radionya sebanyak kita nggak sih? Ini benar nggak habis. Lagi ada lagi. Iya. Nah, puji Tuhan tahun depan aku di ACC liturgi kita ada misa anak dan remaja ya Mbak. Di ACC karena sebetulnya idenya sudah 2 tahun yang lalu Mbak. Cuman karena saya belum cukup terjun banyak ya. Jadi aku lihat dari paroki lain ke gereja lain kok begini. Akhirnya kenapa nggak ada di misa Mbak? Ada, cuma Natal sama karena yang senior saya kan yang di dia ya. Jadi saya belajar dari beliau. Kenapa nggak sekarang bikin aja gitu supaya anak-anak yang saya bayangkan adalah anak-anak itu merasakan dekat dengan altar, dengan ekaristi dan Romo itu khusus menyapa mereka itu luar biasa indah dan mereka akan terkenang gitu. Jadi yang mereka memang bisa tiap minggu tapi bahasa khotbahnya adalah dewasa yang mereka nggak tahu gitu loh sehingga ya sudah kewajiban saya duduk manis diam dengan mencoba mendengar lebih pada diam aja deh pokoknya anteng ya nggak boleh main nggak boleh teriak-teriak gitu kan tapi boleh piknik biasa selesai misa banyak makanan. Nah nantinya juga akan Bia itu juga terpisah dari sekolah minggunya itu terpisah dengan jam paroki jam misa. Sehingga ide itu udah pokoknya coba deh kayaknya nggak bisa deh Mbak udah dicoba nah kita
ACC. Tapi di gereja kan misalnya. Di gereja. Oh iya, jangan di GKP. Enggak, aku minta pokoknya harus di gereja, di ACC sama Mbak Iwi. Iya dong. Langsung kita lihat siapa. Misalnya keluar nggak? Keluar, oke. Yang penting. Jadi bikin berapa kali tahun depan? 3 ya. 3 itu yang misa tambah misa besar 2 kalau nggak salah. Apa 4? Tambah Natal Paskah itu tadi. Paskah itu kan sudah rutin, tambah lagi yang misa-misa di luar. Itu jam khusus atau ini Mbak? Atau di jam 9? Jam 8:30. Kan tahun depan Oh iya. 9. Jangan lupa, tahun depan misa kita sudah berubah. Iya. Aduh, bangun lebih pagi dong ya? Jam 18 tetap Sabtu. Sabtu tetap 18. Minggu jam 6 pagi. Oh. Artinya petugas sudah siap dari jam 5:45. 5:45. Iya, Mas Murid kan main. Berarti proses lalu jam 8:30, 8:30, jam 11, dan jam 17. Jadi nggak ada lagi misa jam 16. Jam 16 nggak ada. Iya. Kalau yang kemarin kan Minggu sore ada 2 kali ya Mbak ya, jam 16 sama 18. Jaraknya agak berdekatan juga sekarang. Jadi kan jamnya juga jam-jam polisi. Jadi kan ada pilihan opsi ya. Pilihan opsi. Ada opsi kan untuk memilih jam mana nih ya, di hari Minggunya itu kan. Ada jam berapa? Jam 6, setengah 9 dan jam 11. Jadi enak. Dan anak-anak kan juga nggak numpuk di yang jam 9 aja. Bisa aja mereka di jam 11 harus bangun jam 11. Harapan seperti itu. Jadi tidak numpuk di satu misa. Iya, numpuk di 99 ya. Anak saya kalau hari Minggu jam 11 juga belum bangun gimana? Di jam 17. Ya Sabtu deh. Sabtu jam 17. Sorry. Terus bisa nggak sih kalau misalnya nih misalnya ada khusus ya Mas Dan. Jadi misa khusus misalnya anak-anak sama remaja, bisa nggak kita request romonya? Karena tidak semua romo itu bisa bisa punya cara berbicara sama anak itu kan beda gitu ya sama dewasa. Nah, bisa nggak sih kayak gitu request atau gimana sih prosesnya? Kalau untuk jadwal, karena kan misalnya ini kan sudah ketahuan nih, ini misa anak nih gitu. Bisa nggak dipasangin ke romo yang memang siapa gitu? Gitu. Karena kalau ternyata romonya tidak bisa menyapa anak-anak, sayang misanya gitu kan. Karena yang diharapkan kan kedekatan romo inilah yang membuat mereka menjadi punya kerinduan untuk karena yang sekarang kan ya diberkatin selesai mereka nggak ada komunikasi, nggak ada atau memang tapi di kita lumayan ramai loh tiap kali romo selesai salam tuh anak-anak gitu. Itu sih yang aku tadi ceritain di Polandia itu ya homilinya emang khusus ke anak-anak itu. Jadi malah kami yang dewasa tuh kayak lah apa ya maksudnya beda bahasa ya. Iya. Beda bahasa kan. Beda bahasa. Sama yang dirasakan anak-anak sekian tahun tuh. Iya. Mereka nggak ngerti ya dikutai. Nah, kadang romo itu yang di paroki lain ya Mbak. Waktu itu aku di Jogja di Kota Baru. Romo itu sudah menyiapkan, bukan romonya, tapi bukan romo yang pegang. Jadi pendampingnya itu ada di dalam dan mereka romo itu ngasih games. Nah, anak-anak seneng. Gamesnya sederhana. Siapa nama romo? Belum tentu anak-anak tahu, ya kan? Terus misalnya pertanyaan yang gampang-gampang, yang penting anak-anak mau ke depan. Siapa nama korbit seksi liturgi? Susah gitu. Susah. Kecuali kalau di depan sudah ada jawabannya gitu, itu jawaban. Ya maksudnya usulan sih Mbak, kalau misalnya itu bisa dipertimbangkan supaya emang nggak mau romo siapa sih? Enggak gitu. Biasanya untuk menentukan romo siapa itu semuanya ada di romo paroki sih. Yang menentukan itu. Sama ini mungkin ngomongnya langsung romo paroki. Karena sama ini romo berpikir yang menentukan jadwal romo adalah sisi liturgi. Oh bukan. Karena kan kita kan ada. Tapi bisa ngasih catatan kecil? Iya. Ya, ada catatan langsung, kecil langsung ke romonya aja. Iya benar. Jadi di kita kan ada romo di gereja sini, kemudian ada Saperian, lalu ada lagi yang di SVJ. Nah itu kan, jadi setiap misa itu sudah ada jadwalnya. Nah itu yang menentukan tuh
Ya para Romo ini nih. Oh gitu. Romo Lukas, kalau ada anak-anak coklat deh. Aku langsung pendampingnya. Iya. Komsos nggak pernah dapet. Nggak dapet. Saya aja nggak dapet. Dapat langsung diambil lagi, ini bukan buat kamu gitu. Iya. Betul. Kalau kita yang minta bukan buat kamu, buat anak saya mau. Oh ya nggak apa-apa. Gitu. Oh gitu ngomongnya, oke. Padahal anaknya di sini. Langsung buang. Belum dapat. Oh, oke. Ya, Jadi yang kayak gitu itu memang menjadi detail sih ya sebenarnya ya, masuk masalah lagu, masalah PPA, talang. Gitu. Banyak sebenarnya yang bisa Kupas ya dari. Berarti kita bikin podcast ini part kedua ya untuk nyambungin ini. Ya dekorasi itu juga penting. Hah? Iya, Seksi ya, lebih menguasai. Kemarin kan Pemasmur udah. Pemasmur udah. Oh, udah. Pasio sudah. Pasio sudah. Dirijen ya. Ya Pasio ya. Paramenta. Untuk paramental. Dirijen itu memang ada itunya, ada pelatihannya juga sama. Ada. Itu yang di Filipus Neri yang baru itu kagak pernah ikut pelatihan di Toto ini dulu. Oh, tapi ikut kemana? Hah? Enggak, Toto langsung turun tugas yang Dan baru. sudah ada pelatihan dirigen, bahkan yang membawakan itu dari KAJ, Komplek. Cuman memang lagi kita pikirkan untuk tahun depan tuh ada grupnya sendiri, supaya membantu tadi itu Mbak, kalau mau pilih lagu, tanya ada ruangnya. Iya. Karena sekarang tuh kan ada dirigen-dirigen baru yang tahunya cuman dirigen aja, tapi sebenarnya tugasnya cukup banyak tuh. Mencari lagu, memilih lagu, melatih sampai pada saat pelayanan. Nah, kemarin pelatihan, apakah semua terwakili lingkungannya? Enggak semua. Lingkungan saya nggak datang. Nah, Sayang. berarti otomatis tahun depan kalau diadakan istilahnya wajib. Oh, sudah. Lingkungan Sudah. Oh gitu, Wajib. tapi tetap. Lingkungan wajib tapi tetap wajib. Lingkungan saya nggak datang itu. Siapa sih dirigennya? Parah. Dirigennya siapa? Saya. Dirigen ditembak, nggak ada pilihan. Atau kadang mungkin orang merasa bahwa aku sudah bisa ngapain. Padahal dirijen itu kan macam-macam seperti yang Mas Tony bilang kan, bukan hanya dia gini gitu kan, itu belum bisa. Dia pilih lagu, menginterpretasi lagunya, kemudian lihat misa itu misa tentang apa, suasananya apa, pilih lagunya bagaimana, panjang Atau sih. Wah, sama gitu seperti ya. lektor gitu bisa nggak ya? Seperti lektor sama Mazmur. Jadi kan sudah ketahuan nih 2 bulan ke depan yang tugas ada lingkungan mana? Diadakan pelatihan sebelum masuk ke tugas. Itu biasanya ada, kalau ada lingkungan misalnya mereka butuh melatih mazmurnya, kayak di tempat saya sendiri itu mengundang pemazmurnya. Oh, pemazmur, enggak dirijen. Kalau dirijen sih. Nah, makanya dirijen apakah bisa disamakan dengan mazmur sama itu kan ada latihannya sebelum tugas tuh. Ya. Lektor. Dirijen juga sama gitu. Mungkin enggak gitu. Yang pelatihan setahun sekali nggak datang. Itu kan diwajibkan karena Iya. setiap 2 bulan sebelum itu dia harus latihan dulu. Kan mesti makanya mau kita bikin grup lagi tuh Mbak. Kita bikin grup, terus kita jawil setiap lingkungannya akan bertugas. Aduh. Misalnya diwajibkan seperti Mazmur sama lagunya apa saja kita tanyakan. Jadi kalau misalnya supaya nggak keluar dari saran lagu, tidak meleset lagi. Usulan yang menambah pekerjaan mereka. Nah itu tadi. Jadi tambah subseksi. Siapa yang ngusulin? Subseksi lagi ya. Sesi lagi. Aku usul yang menambah pekerjaan liturgi sama komsos loh. Iya. Jadi Tapi tadi yang datang pelatihan dirijen yang dari lingkungan di Jawil, yang pelatihan dirijen saya juga nanti. Iya. Pemasmur situ lagi ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, teman-teman OMK. Jadi dibalik semua bisa setiap saat itu ada beliau-beliau dengan sejumlah pasukannya. Iya, tadi beberapa pasukan udah kami ajak loh. Kak Ocha kami ajak, Kak Lian juga. Tapi pada nggak berani kayaknya. Kalian bukan.
Oke. Kalau Ocha kan ada tugas tadi kan. Kalau Ocha ada tugas. Ada deadline yang harus dikejar. Sama ini juga suaranya juga habis juga. Gitu, makanya. Karena terlalu banyak pelayanan. Mau ambil cuti dulu mungkin? Natal? Nggak ada cuti. Ada cuti ya. Apalagi sekarang bisa 3 kali ya. Oh iya. Oh iya, bisa malam Natal 3 kali. 3 kali. Mau satu lagi pertanyaan. Kan Natal ada yang kalau di sana nggak cukup akan ditaruh di GKP. Dari aula, auditorium, di lobi. Samakah itu dengan misa online? Nah, itu yang saya tanyakan tadi sih, aku tanya sama suami. Oh itu pertanyaan kontroversi. Boleh nggak dijawab kontroversi soalnya? Nah, silakan dijawab. Saya udah menghindari pertanyaan itu loh, dia masih tanya loh. Ini pertanyaan umat yang bodoh, makanya kan harus bertanya. Banyak. Ya kan? Dan memang banyak juga pendapat yang mengatakan hal yang sama tadi ya dengan Mbak Endah. Apa bedanya dengan misa di rumah ya? Gitu. Tetapi dari kami tim liturgi itu mencoba menyiasatinya sedemikian rupa sehingga misa di GKP ini boleh dikatakan dalam tanda kutip tidak sama dengan misa di rumah. Contoh misalnya posisi umat itu ya, posisi umat ya memang ada beberapa tempat yang tidak memungkinkan untuk itu ya. Tapi kami mencoba untuk mengusahakan agar posisi umat dalam perayaan Natal tahun ini itu bisa dikatakan tidak membawa mereka kepada paham bahwa sama saja dengan misa online di rumah gitu. Jadi kami mencoba nih, misalnya nanti yang di lobi sini itu kami menempatkan umat itu posisinya nanti menghadap ke gereja. Oh, nanti di sini atau di atas? Ada di atas. Di atas juga. Di lobi sini. Iya. Kalau bis itu menghadap ke gereja, tapi kalau yang di atas nggak bisa kan karena menghadap ke Videotron. Nah, seperti itu. Jadi ya itu yang bisa kami lakukan sejauh ini gitu ya. Tapi kalau apa yang saya tangkap dari beberapa literasi di luar, tetap ada bedanya. Betul. Karena satu dilaksanakan secara real time, tidak bisa ditunda. Mungkin kalau yang misalnya nanti sore gitu bisa pakai rekamannya YouTube misalnya. Tapi kalau ini kan masih real time. Kedua, keluar dari rumah, berkumpul bersama-sama umat yang lain di satu tempat, sekalipun di GKP. Tetapi tetap itu tidak mengurangi esensi kita pergi Natalan di gereja. Jadi hal seperti ini akhirnya menguatkan kita juga nih yang punya pertanyaan-pertanyaan itu. Ternyata tidak sama dengan online. Karena online kan ya keluarga kita aja. Ya kita berkumpul dengan teman-teman, dengan umat yang lain gitu. Bersama-sama, berbondong. Jadi komunitinya tuh masih dapat. Suasananya pun berbeda. Betul. Dan tetap sama dengan di gereja. Oke. Jadi tenang Mbak, seksi liturgi akan mengupayakan supaya feel-nya itu dapat. Sebenarnya ya ini makasih ya Tom Sas. Karena kalau tidak dengan begini saya bertanya, banyak umat yang mempertanyakan dan akhirnya ketika mungkin nanti talaknya akan menggiring ke sini, mereka tidak dapat edukasi ini ya sih sebenarnya karena pokoknya harus lihat promonya atau dekat dengan gereja gitu. Padahal sebetulnya sama kan, gitu hanya memang tempatnya aja kita perlebar karena umatnya yang begitu banyak gitu ya. Oke. Tapi tetap ada tenda dan sebagainya? Tenda ada tapi jauh berkurang. Oh, jauh berkurang. Lebih kepada untuk sirkulasi sih. Jadi kayak drop off jika ada hujan. Petugas liturgi kalau ke arah lewat mana itu jadi supaya ada atapnya lah gitu. Tendanya untuk sirkulasi. Oh, iya. Jadi di kanopi masih ada.
Ya, Karena nanti liturgi masih masih ada. Ya. Kenapa dibuatin ini misalkan? Dan nanti dan harapan memang umat itu jangan hanya terpaku pada 2 misa atau gitu kan, tapi tetap seakan umat itu ada 3 kali misa, jadi bisa pilih di antara misa itu. Tidak menumpuknya satu misa. Ya. Nah, luar biasa itu susah loh tuh. Karena ada 3 titik kan. Iya. Dan petugasnya bisa petugas Dan tidak dapat diprediksi. Betul. Karena ini baru pertama kali. Pertama kali kita belum bisa prediksi mana umat yang Bakal banyak. Oh iya, diminati umat diminati. Kami sudah persiapkan. Tapi ada catatan nih. Ini ada 2 atau 3 teman saya berpikir begini. Biasanya adalah misa malam Natal, pulangnya makan bersama. Oh iya benar. Nah, untuk yang sekarang nggak bisa. Karena pulangnya jam 9. Oh. Iya. Jam 9 restorannya tutup, Pak. Oh iya. Nah, ini ada kemungkinan ini terpecah juga. Jadi ambil yang sore supaya bisa makan bersama dengan keluarga malam Natal. Jadi yang sore. Baik, nanti kami akan coba. Jam berapa sih minta? 4:30. 16.30. 16:30. Jam 19. Dan yang terakhir jam 22. Jam 22. Oh, nanti kami bikin polling ya. Coba ya. Boleh tuh. Boleh. Kemarin sempat pikir pengen bikin polling sama pengen bikin Biar kurang lebih. juga. Iya. Boleh. Apalagi. Apalagi Itu awalnya gini, mau bikin polling sebelum misa ini diadakan. Kita tuh cuma pengen tahu pemetaan. Kira-kira di misa keberapa nih umat bakal penuh gitu. Tuh. Cuman akhirnya udah deh kita percaya yang Yesus aja deh. Ya, tapi mungkin boleh juga ya. Polling itu sebetulnya bukan, ya mungkin bisa jadi pertimbangan isi liturgi, tapi lebih ke kita sudah mulai membawa suasana umat sih ke Natal. Ya, benar sih. Maksudnya misa tetap ada ya, dan sebagainya masih ada. Tapi mungkin ketika kita banyak itu tugas lu. Iya, ini mau bikin, tenang aja. Misalnya polling, bisa. Terus apa yang kita bisa ngasih seperti ilustrasi lah, gambaran. Nanti kita data apa yang ingin dihimpun gitu kan. Iya. Termasuk hadiah Natal apa sih yang mau dikasih ke Yayang gitu. Ke Komsos. Ke siapa? Tanya siapa? Jadi mungkin itu tugas Komsos salah satunya adalah membawa suasana bahwa kita akan dibangun suasana ke sana karena ada 3 titik di sini bahwa ini akan baik-baik saja dan akan sama. Itu kan itu penting gitu loh supaya mereka tidak kecewa karena tidak ada dekat tenda juga. Tidak ada romo karena sudah terbiasa dengan itu. Tuh perubahan itu kan memang harus dikasih tahu. Kami polling juga ya. Kalian pilih misa di mana? Gereja, auditorium atau jangan. Itu jangan. Okay. Karena polling itu pasti akan ke gereja. Dan itu salah nanti jadi pollingnya. Polling itu salah itu. Menggiring mereka untuk berpikir kita salah ya. Kita harus menggiring ini benar. Kan gitu. Mana sih? Oh iya. Nanti dikat yang ini ya. Enggak, itu kan polling lucu-lucuan yang gitu. Iya betul. Jadi memang nanti bikinin polling. Paling polling kayak lebih memilih misa yang keberapa. Ya, yang jam berapa kan? Misa yang keberapa? Terus lebih kesan. Apalagi? Nanti mungkin setelah misa bagaimana kesan dan pesannya untuk misa Natal tahun ini. Ada masukan apa? Ya masukan kami juga gitu. Mungkin nanti ada pelayanannya mungkin yang kurang. Tapi atau mungkin, apa yang kurang. Mungkin tambahan pengumuman dibanyakin lagi kali ya. Tentang itu. Oh iya benar. Iya. Nanti akan mungkin bisa aku nggak tahu ya Mbak. Mungkin karena suasananya ini kan berbeda ya. Betul. Apakah ini masuk di liturgi nih? Termasuk dekorasi. Apakah gedung ini akan didekorasi? Kita tunggu saja nanti hari. Tunggu saja nanti pada saat tayangnya. mereka sudah memikirkan semuanya. Jangan khawatir. Suasana itu yang membuat mereka ini memang suasana pestanya itu ya. Betul. Karena di sini kan istilahnya
udah disuruh minggir gitu kan, suasana Natal nggak dapet. Gitu. Mbak, saya tahu persis hal-hal sampai kecil-kecil pun sudah dipikirkan. Itu sudah dipikir. Termasuk apakah Komsos nanti akan tiba-tiba mati? Iya. Jadi ketika suasana backup-nya itu sudah dipikir. Mereka udah memikirkan ketika jika terjadi apa harus bagaimana. Dan Komsos punya tugas ketika ini sudah terdekorasi, Hamin biasanya Hamin berapa Mbak? Apanya? Misalnya dekorasi. Nah misalnya Hamin 2 itu sudah ada tayangan, jadi jadi mereka sudah terbayang, aku kan misalnya di sini aja deh. Jadi kayak kesiapan ruangannya seperti apa? Jadi memang ini akan digunakan. Itu tuh PR-nya itu Mas penting, Fendi. karena pertama kali. Kalau yang kedua, ketiga sudah tahu ya aku di sini dan rumah. Iya benar itu, benar. Aku cuman usul aja supaya nambah pencahayaan teman-teman. Atau ada yang mau menjalankan mau Natal Rastasa di sini. Kemarin sempat ada mau ya. Terus ada mau Natal yang Jadi pembeda lah. Atau ada bikin 3 kandang? Satu di sana. Nggak bisa. Itu kaitan lagi kepada simbol. Oh, oke. Ya. Lalu di sana diletakkan Yesus. Yang ini siapa? Misalnya. Oh, iya. paling yang di sini nanti kalau mau foto-foto kan ada. Iya. Oh ya. Itu makanya kami udah berpikir ini bikin dekornya apa juga supaya pulang juga bisa swafoto juga. Percayakan kepada mereka. Kita sudah berbagi pusing. Iya, kayak kemarin kan LH tuh bikin pohon Natal besar tuh di situ. Jadi sebetulnya kalau itu bisa udah mau habis dari tadi. Bisa misalnya dengan seksi lain untuk kerjasama supaya bagi kerjaan sih sebetulnya lebih bagi kerjaan sebenarnya. Seperti di Turki itu misalnya tim bunga memang ada gitu, tim bunga memang ada, tapi ada pendel-pendel yang ini kayak 2 gedung dihias itu kan butuh orang, butuh tenaga. Kayak LH kemarin ajakin remaja kan untuk bantuin motongin dan sebagainya, tapi mereka merasa ikut terlibat ketika hasilnya ada. Jadi anak-anak pun juga merasa tadi ngusulin ada pohon besar, ya juga ya anak-anak suruh Yes. gitu misalnya. Tolong dihubungi pendamping. Terlalu banyak ide. Nanti kasih kita PR ya. Ya. Waktunya Kita yang kasih PR juga. waktunya yang ini. Betul. Waktunya. Makanya mungkin next itu kan bisa. Biarin dia aja. Biarin aja. Bikin Bisa jasa. tergantung ide beliau. Oh, iya, Jadi oke. kayak RH itu nyolek, Mbak bantuin ini, oke. Oh. Kayak aku cari pasukan. Gitu. Iya. Supaya banyak anak terlibat itu jauh lebih baik sih. Supaya mereka juga, oh ini hasilku nih, ntar duduk di sini deh, ini kan gambarku gitu kayak gitu. Wih luar biasa. Tak terasa sudah berapa? Semangat ya, Setengah jam, 2 jam. 2 jam. Semangat ya tim liturgi untuk perayaan besar nanti Natal dan seterusnya. 1 minggu lagi ya, 1 minggu setengah. Nggak terasa. Sehat. Cepat sih. Sehat Mbak Dewi dan teman-teman yang di liturgi yang pada sakit-sakit katanya batuk-batuk. Ini mikir nantinya nih Wan nih. Pasti bakal lama di gereja nih ya. Iya. Ruang Komsos yang lama. Pagi kita JR. Di Resik. Oh, oke. Dan misa sudah sore, jadi kayaknya Jam kita 3 kan udah. nginep. Jadi gue udah siap di sini. Gak mungkin pulang. Dan JR itu yang 3 misa JR. Kalau dulu kan 2. JR-nya 2 misa. Ini 3 misa jadi di JR. Ternyata setiap misa itu dan semuanya paket di JR paket juga. Pelayannya juga beda-beda kan. Ya. Jadi banyak lagi yang dilibatkan. Lebih banyak. Apalagi bicara tentang talak ya. Wah, ini kan Lebih baru. banyak lagi. Jadi dulu tuh berapa ya? Dulu sekitar 50 orang, sekarang butuh berapa? 70 untuk mengcover. Ya, karena ada 3 tempat misalnya. Dan unprediksi tadi, jadi harus disiapkan semua misa 70 personel. Dengan kekuatan yang sama ya. Misa ya. Wow. Semoga lancar. Tapi semua kalau ya ini semoga selalu sehat deh, selalu sehat. Amin. Selalu sehat dan Tuhan bekerja di sini. Amin. Di bawah happy aja Mbak. Ya, betul. Di bawah happy.
Betul. Hebat. Saya kagum sama mereka. Iya. Tadi saya terdiam karena memang kagum benar-benar. Pokoknya kita siap Kita hanya bantu tinggal- Mbak Mas. Kita yang mempersiapkan Kalau ada yang diri, bisa, ya kan? Kita yang mempersiapkan diri datang kalau ke ada misa yang bisa. mereka. Wah, segitu banyaknya. Kalau ada yang bisa Gimana Mas Tony? dibantu. Besok mau telepon curhat lagi nggak? Kayaknya kalau di sini yang bergantungnya sama Mas Fendi sih. Apanya? Oh iya. 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 Itu penting banget. Iya. Nggak boleh down, Ya, kalau sampai nggak boleh delay. Gak boleh delay. Iya, benar. di sana juga kan. Iya. Aula Leo Skoto itu opsi terakhir. Opsi terakhir ya. Jadi kalau semoga terpecah umatnya terpecah di 3 misa itu. Mudah-mudahan. Polling ya Pak. Ya, Siap. baru main. Siap. Sama itu tadi. Sebelum ini tayang udah keluar hasil polling. Langsung ada di bawah sini ya. Oh iya, nanti ditambah ya hasil pollingnya di bawah. Ini tayangnya kapan? Pas Natal lagi. Enggak sebelum. Oh, Oke, Sabtu depan ini. Sebelum Natal. Iya. Oh, Berarti masuk sosialisasi juga ini kan? iya, Ya, iya. betul. Sosialisasi juga. Jadi sebetulnya podcastnya harus selalu ada. Iya. Saya sekarang sibuk, Mbak. Iya. Sip. Parah. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih luar Sama-sama. biasa. Ya Selalu sampai sehat, malam sehat-sehat semua selalu ya. sehat. Tuhan selalu Saya mau. memberkati. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih tidak hanya untuk datang podcastnya tapi untuk semua Semuanya. pelayanannya, semua karyanya di paroki ini. Salam buat teman-teman Mereka di dekat sama kunci surga. subseksi. Ya. Sama Nanti kunci- tolong tiket surganya kalau boleh plus Kalau ada 1% tambahan gitu satu ya. ya. Oke. Yeay, terima kasih Terima kasih semua. semua. Ya jangan lupa kalian pilih kalian mau misa yang jam berapa malam Natal. Ya. 16.30, 19 atau jam 22. 22. Dan sama jadwal misa baru di tahun Oh iya, 2025. 2025 Jangan lupa. bergeser lagi. Ya. jadwal misanya. Nanti yang di depan dicat ulang dong ya jadwalnya. Yang di Iya. papan depan itu Oh ya. iya. Setelah resmi ya. Sama yang di website juga tolong diganti dong itu belum. Oh enggak nanti itu bicara sama IT. Kan komsos IT. Bukan. Bukan. di IG aja. Iya. Oh IT yang ngurus ya? Itu IT yang ngurus. IT. Bukan Komsos. Ya, Siap. Oke. Terima kasih semua. Semangat selamat mempersiapkan dan menyambut Natal. Terima Sampai kasih. ketemu Selamat lagi. malam. Tuhan Selamat malam. berkati. Tuhan memberkati. Dadah.